Saya buka dulu materinya ya. Oke, PPT-nya udah kelihatan belum ya? Belum, Mbak. Belum ya. Gitu ya. Oke, ya. Sekarang harusnya sih Sudah, sudah. Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, jadi gini, kembali ke masalah latihan. Saya ingin rekan-rekan nanti ketika latihan, nanti latihan serius, terus kemudian latihan itu nanti kita akan bahas. Nah, gini, kan kita masih ada 3 pertemuan ya rekan-rekan ya. Hari ini, minggu depan, dan minggu terakhir. Dan itu kita akan membahas mengenai apa istilahnya itu proses pencatatan sampai nanti kita memperoleh laporan keuangan. Ya, jadi kita akan bicara siklus di sini. Ya, dari awal sampai akhir. Nah, mengenai pembagiannya, minggu ini, hari ini kita coba akan latihan beberapa jurnal gitu ya, supaya rekan-rekan sudah mulai mengenal gitu jurnal-jurnal yang sering nanti akan ketemu, yang sebetulnya sudah ada PPT juga gitu, ya. Tapi kalau hanya sekedar membaca PPT gitu, terus kalian mendengarkan ocehan saya aja gitu, itu kayaknya akan hilang diterpa angin gitu ya, kalau tidak latihan. Makanya nanti setelah saya jelaskan secara umum aja ya, saya tidak akan detail secara umum. Nah, dengan nanti latihan kan rekan-rekan jadi lebih paham. Harapan saya seperti itu. Nah, minggu depan kita sudah mulai masuk ke proses menyusun laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang sudah kita latihkan ya. Terus nanti minggu terakhir kita akan coba merampungkan dari transaksi sampai ke siklusnya ya, sampai ke laporan keuangan. Jadi kita belajar lagi membuat jurnal, kemudian kita memasukkan ke Excel ya. Jadi nanti kita perlu bantuan Excel ya, karena kita akan menyusun worksheet. Masih ingat rekan-rekan worksheet? Worksheet di pengantar akuntansi masih ingat nggak? Ingat, Pak. Alhamdulillah. Yang lainnya? Ingat, Pak. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi nanti kita akan gunakan worksheet untuk membuat laporan keuangan. Nah, tentu saja worksheet yang nanti kita akan pakai itu akan berbeda dengan worksheet isinya ya, isinya akan berbeda dengan worksheet yang ada di pengantar akuntansi, tapi konsepnya sama. Ya, nanti perbedaannya nanti akan saya bahas di awal ini. Oke ya, jadi agenda kita selama 3 minggu itu seperti itu. Nah, saya harapkan rekan-rekan nanti kita serius latihannya. Karena apa? Karena nanti untuk UAS-nya porsi terbesar adalah soal siklus, ya, dari transaksi sampai ke laporan keuangan. Itu porsi terbesar. Bahkan mungkin kita belum sepakat ya, apakah kita akan isi semuanya dengan soal siklus ini ya, atau mungkin ada sebagian nanti seperti yang kemarin ada essay singkat, ada multiple choice gitu ya. Kayak gitu. Yang saya harapkan sebetulnya multiple choice itu betul semuanya, tapi ternyata ya betul semuanya juga nggak banyak juga gitu, karena rekan-rekan nggak membaca materi di awal, hanya mengandalkan pada saat ujian, otomatis waktunya kurang. Gitu ya, jadi nanti kembali ke sini, porsi ini nanti terbesar ya, udah saya kasih bocorannya ya, soalnya seperti ini. Porsinya terbesar apakah itu full malahan atau hanya katakanlah 70 atau 80%, nanti kita akan sampaikan. Baik, oke ya, saya masuk sini ya. Jadi bicara mengenai apa istilahnya itu, mengenai proses akuntansi atau siklus akuntansi yang nanti akan kita lakukan ya untuk akuntansi pemerintah, sebetulnya hampir sama ya, hampir sama dengan akuntansi untuk swasta ya. Oke. Nah, ini yang adalah beberapa step-step yang nanti akan kita lakukan ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah membuat saldo awal neraca. Sorry kok hitam. Saya ganti. Nah, oke. Mencatat saldo awal neraca. Ya, rekan-rekan yang sudah membaca PPT pasti contohnya sudah tahu gitu. Tapi intinya bahwa
kenapa kok kita membutuhkan saldo neraca awal? Sebetulnya ini adalah diperuntukkan bagi satker yang sudah berjalan sekian tahun gitu, tapi belum pernah membuat laporan keuangan. Nah, ketika dia akan mulai menyusun laporan keuangan, maka dia akan menyusun terlebih dahulu saldo awal neraca. Ya, yang intinya sebetulnya asetnya apa, kewajibannya apa, terus kemudian ekuitasnya apa saja. Seperti itu. Tapi kalau satker itu sudah sekian tahun berjalan dan secara rutin membuat laporan keuangan, katakanlah sampai tahun inilah gitu ya. Maka nanti tahun 2023, 1 Januari 2023, satker bersangkutan tidak perlu membuat saldo neraca awal lagi. Ya gitu. Ya. Terus kemudian yang akan selalu ada adalah ini nih ya. Yang pertama adalah ini nih. Mencatat atau membuat jurnal anggaran ya, menjurnal anggaran. Ini pernah saya jelaskan di awal-awal kita kuliah. Ada tiga ya, ada 3 jenis jurnal anggaran. Yang pertama adalah ketika APBN atau APBNP itu disahkan. Itu kita jurnal. Terus kemudian yang kedua adalah ketika satker menerima DIPA. Semoga rekan-rekan nggak asing ya, sudah saya jelaskan apa itu DIPA. Dan ketiga adalah ketika satker tersebut membuat komitmen. Jadi ada 3 ya, APBN, DIPA, dan komitmen. Nah, yang dilakukan satker kan kita bicara cekernya. Jadi yang kita akan praktekkan adalah akuntansi pada satker. Ya, berarti apa? Berarti kita akan membuat jurnal DIPA dan jurnal komitmen. Nanti kita akan coba lihat di slide berikutnya kan ada. Terus kemudian berikutnya adalah membuat jurnal transaksi. Ya. C dan D. Ya. C terkait dengan kas, D terkait dengan accrual. Ya. Terus kemudian membuat jurnal penutup. Penyesuaian. Jadi meskipun di akuntansi pemerintah kita akan membuat juga jurnal penyesuaian. Contoh misalnya penyusutan, pengakuan beban persediaan, gitu ya. Itu kan jurnal penyesuaian itu. Terus kalau ada kesalahan kita melakukan koreksi, ya. Terus kemudian menyusun laporan keuangan yang diwajibkan ya, baru kemudian membuat jurnal penutup. Seperti itu. Ya. Nah, laporan keuangan yang disusun, ya itu kan untuk satker atau SAI yang nanti akan kita latihkan adalah LRA, LO, terus kemudian ekuitas, LPE ya, sama neraca. 4 laporan ini yang akan kita buat. Ya, seperti itu. Dan ini siklusnya sih hampir sama ya, hampir sama seperti kalau kita bicara siklus hampir sama seperti akuntansi keuangan ya, akuntansi keuangan. Ya. Nah, untuk kan kita nanti akan mencoba menggunakan itu ya, siklusnya hampir sama ya, siklus dengan transaksi akuntansi keuangan. Nah, rekan-rekan masih ingat siklus secara lengkap akuntansi keuangan seperti apa? Masih kan nggak? Jurnal umum, Pak. Langsung jurnal umum. Yang pertama apa? Yang pertama itu oke, jurnal umum. Yang pertama, tapi sebenarnya ini adalah yang pertama ini nih. Memahami transaksi. Memahami suatu peristiwa itu masuk transaksi atau tidak. Ya, kan peristiwa atau event atau apa yang ada di suatu perusahaan itu kan bisa aja macam-macam ya. Dan kita harus memilah-milah mana yang masuk transaksi, mana yang tidak. Oke. Terus kemudian transaksi kemudian diapakan? Dicatat, Pak. Pencatatan. Pencatatan Pencatatan itu selain di opo? Yang spesifik gitu loh.
Di jurnal, Pak. Jurnal. Nah, jurnal apa ini? Istilah jurnal apa? Jurnal aja atau apa ini? Jurnal umum, Pak. Jurnal umum, pintar. Ya. Terus setelah membuat jurnal, Buku besar, posting. posting ke buku besar. Ledger. Ya. Otomatis kita nanti akan membuat ledger. Ya, mungkin 2 minggu depan ya kita buat ledger. Ya, kita akan buat ledger yang jenisnya itu ada 2. Ya. Jadi nanti kita akan membuat kelompok ledger buku besar kas. Ini bukan buku besar kas ya, tapi kelompok buku besar sistem cash basis. Ya. Terus ini yang kedua adalah buku besar accrual. Kenapa seperti ini? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kok perlu membuat kok dipisahkan ada 2 kayak gini? Kenapa? Pak, nanti muaranya kan LRALO, Pak. Biar gampang nyatatnya. Oke, good. Muaranya ke sana. Tapi ketika kita, ya, saya tambahin ya, makasih Mbak Nika. Ketika kita membuat jurnal, ya, apapun itu jurnal ya, itu kan nanti ada 2 ya. Accrual dan cash. Ya kan ya. Jadi ketika kita membuat jurnal, ya, kan kita harus memikirkan tuh ini akan dicatat di buku di buku besar accrual atau di buku besar kas atau dua-duanya atau salah satu. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Tergantung situasi dan kondisi. Ingatnya. Jadi otomatis apa? Ketika ada 2 sistem ini berarti akan ada 2 kelompok buku besar ini, buku besar untuk yang kas dan buku besar untuk accrual. Gitu rekan-rekan. Ya, sedangkan kalau kita meng-flashback ke yang akuntansi keuangan kan cukup 1 tuh, yang accrual saja gitu. Kita nggak perlu memisahkan. Kenapa kita pisahkan? Karena ternyata memang akunnya banyak gitu. Terutama yang accrual, saudara. Accrual itu akunnya lebih banyak daripada cash. Nah, kita pisahkan kenapa? Karena nanti kembali lagi disampaikan oleh Mbak Nika tadi betul bahwa nanti muaranya itu nanti dari keempat laporan yang tadi saya sampaikan tadi ya. Itu nanti itu berbeda asalnya gitu. Jadi kalau buku besar, kalau buku besar kas itu nanti dipakai untuk menyusun apa tadi Mbak Nika tadi? LRA, Pak. Nah, sedangkan accrual nanti sisanya dari LO, LPE sampai neraca. Dan itu nggak bisa dicampur. Kalau dicampur ya kredit kita harus lebih sistematis itu. Ya. Oh ini kaitannya dengan LRA kita kumpulkan. Oh ini dengan accrual kita kumpulkan kayak gitu. Nah yang hampir sama dengan yang di akuntansi keuangan adalah yang ini sebetulnya. Ini tambahan. Ya, oke. Posting ke ledger. Nah setelah diposting kemudian apa rekan-rekan? Nomor 4. Membuat neraca, Pak. Neraca apa? Neraca apa, Mbak Putu? Bali lagi rame ya? Sekarang ada G20 ya? Ya, Mbak ya? Iya, Pak. Ya. Apa? Neraca apa, Mbak Putu? Neraca saldo setelah penyesuaian. Jangan dulu. Oh, sebelum Neraca percobaan. Atau neraca saldo percobaan, monggo silakan. Mencoba. Atau istilahnya trial balance ya.
Dan ini belum disesuaikan. Ya, baru nanti setelah membuat neraca percobaan atau rebalance, ya, kemudian baru membuat tadi itu yang disampaikan oleh Mbak Putu tadi, jurnal penyesuaian. Saya sulit kalau menulis di sini nih. Ya. Nah, setelah jurnal penyesuaian dibuat, kemudian 6 apa nih? Neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, diposting dulu. Jurnal penyesuaian. Kan diposting dulu deh, Mbak. Ke ledger. Jadi kembali ke sini. Ke sini dulu. Baru nomor 7 adalah trial balance yang sudah disesuaikan adjusted. Saya silakan bahasa Inggris saja lah, biar singkat. Atau neraca percobaan setelah disesuaikan. Baru kemudian 8 dibuat laporan keuangan yang meliputi tadi tuh ya LRA, LO, ini. Dan sumbernya berbeda ya rekan-rekan ya. LRA dari buku besar kas dan lainnya dari accrual. Ya, dan setiap transaksi itu kan nanti kan dicatat 2 ya, accrual sama cash. Ya, ada debit, ada kredit, debit, kredit. Nah, akun-akun yang dipakai di sini itu yang di kas ya, itu nanti akan masuk kelompok buku besar kas. Contohnya apa sih kelompok buku besar kas? Contohnya misalnya akun belanja, ya akun belanja. Accrual apa? Accrual contohnya misalnya akun beban. Meskipun ya, ini pernah ditanyakan oleh Iqbal ya. Ternyata di accrual kok muncul belanja. Oh iya, karena dalam prosesnya dia menggunakan akun itu gitu. Tapi dalam kondisi normal ya, akun belanja itu tidak akan muncul di laporan keuangan, Bang, atau rekan-rekan. Dalam kondisi normal ya. Tapi dalam kondisi tertentu itu bisa muncul di neraca akun belanja. Tapi sifatnya itu hutang sebetulnya, belanja yang belum dibayarkan. Istilahnya kayak gitu ya. Ya, akunnya kayak gitu. Ketika di akhir tahun ada tagihan ya, dan belanja itu belum sempat dibayarkan gitu. Karena kalau sudah dibayarkan nanti kan belanja itu nanti akan dihapuskan, terhapus dengan jurnal-jurnal yang kita buat. Nanti coba kita lihatin ya. Dan rekan-rekan harusnya ketika membaca PPT sudah paham itu, sudah melihatnya itu. Tapi ketika di akhir tahun ternyata katakanlah misalnya belanja itu belum sempat di SPJ-kan ya dalam bentuk SPP, SPM, SP2D gitu, ya itu akan muncul di awal tahun berikutnya. Itu jadi kayak utang jadinya. Ya, gitu ya. Jadi itu contoh dari akun-akun yang cash sama accrual. Otomatis memang akan banyak akun-akun yang sifatnya accrual rekan-rekan. Ya, dibanding yang cash. Oke, terus 9 membuat apa? Masih ada nggak? Atau sudah? Jadi sudah atau ini atau udah nomor 8 sampai laporan keuangan udah titik atau masih ada lagi? CALK bukan, Pak? CLK termasuk sini sayang. Oh, iya. Apa? Buat apa? Jurnal penutup, Pak. Jurnal penutup. Dan di akuntansi pemerintah juga ada kan. Coba rekan-rekan buat PPT-nya. Jadi ini siklusnya seperti ini. Jurnal pembalik dan sebagainya itu tergantung pendekatan yang dipakai ya. Terutama untuk mencatat deferred-nya ya. Deferred itu nanti ada yang wajib, ada yang tidak wajib gitu. Nah, itu sih nggak terlalu nggak terlalu signifikan kita di sini. Jadi sampai sejauh ini yang akan kita lakukan. Nah, itu nanti akan kita bantu prosesnya menggunakan worksheet. Masih ingat ya worksheet itu kayak worksheet. Saya keep dulu ya. Saya ada di skatanya deh. Nah,
worksheet. Worksheet kan masih ingat ya rekan-rekan ya, yang neraca 10 lajur itu ya, kayak gini kan, ya kayak gini nih lah. Masih ingat ya, masih ingat nggak? Yang pertama trial balance, terus adjustment, terus adjusted trial balance, terus income statement, terus balance sheet, dan semuanya ini harus balance, gitu kan ya? Masih ingat ya, dulu ketika di tingkat 1, semester 1 menyusun worksheet, balance nggak? Hah? Balance nggak? Mbak Dita, balance nggak? Saya dulu enggak, Pak. Enggak, alhamdulillah ya. Sekarang sudah tingkat 3 ya, jadi nggak ngaruh ya. Oke, nah, itu nanti kita akan adjust ya di sini karena kita akan ini semua ini kan konsep yang segini ini nih. Ini kan konsep accrual ya rekan-rekan ya. Isinya adalah dari accrual tadi itu. Sedangkan kita akan cash otomatis nanti bentuk worksheet-nya coba nanti itu masih akan kita modifikasi ini kayak gitu. Ya, karena akan memasukkan tadi itu buku besar yang sifatnya cash tadi yang akan kita pakai untuk membuat laporan realisasi anggaran. Dan kalau bisa nanti kita masukkan di worksheet ini. Gitu kira-kira prosesnya nanti dari kalau udah selesai di worksheet kan tinggal menyusun laporan keuangan kan gampang. Ya. Gitu rekan-rekan ya. Nah, saya masuk lagi ke sini. Ya, lanjut ya. Ini contoh dari neraca awal ya rekan-rekan ya. Ini ketika tadi apa? Ketika entitasnya itu belum pernah membuat laporan keuangan. Kalau sudah pernah ya sudah selesai gitu. Itu singkat aja nggak perlu saya ulas. Terus yang pertama tadi membuat yang berikutnya apa? Jurnal anggaran ya. Ada 3 tadi ya. APBN, DIPA, dan komitmen untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan. Ya, yang akan kita lakukan karena levelnya Satker adalah yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Nomor 1 dan nomor 2 sifatnya adalah single entry. Sebetulnya ini single entry juga nomor ini komitmen ini. Ya, single entry juga, tapi dengan sistem yang baru ya, di aplikasi baru maka kita sudah bisa membuatnya double entry. Kreditnya apa? Kreditnya adalah dicadangkan ini nih, ini kreditnya nih. Kemudian debitnya adalah belanja-belanja. Ya apa? Belanja apa? Belanja barang, belanja pegawai, yang tergantung ada di apa? Yang ada di DIPA-nya. Gitu. Terus kemudian untuk yang jurnal anggaran DIPA ini nanti di set atau dituliskan di 2 ya, di buku besar akrual sama buku besar kas. Dua-duanya sebetulnya. Ya, dua-duanya. Meskipun itu single entry. Seperti itu ya. Terus tadi saya mau menyampaikan kok apa ya, lupa ya. Oke, jadi tolong perhatikan rekan-rekan ya, nanti ketika menyusun laporan keuangan, terus ada jurnal ini, jurnal apa ini, jurnal komitmen ini, yang perlu jurnal anggaran ini, yang perlu kan pahami adalah jurnal ini tidak ada kaitannya dalam proses menyusun laporan keuangan. Ya, saya ulangi lagi, jurnal ini tidak akan masuk ke dalam laporan keuangan. Tapi tetap harus kita jurnal. Tetap harus kita buat jurnalnya. Tapi nanti dalam proses laporan keuangan itu nggak pengaruh sangat. Karena sebenarnya tujuannya adalah untuk kontrol, untuk pengendalian. Ini nggak ada kaitannya dengan masalah pengeluaran atau apa istilahnya, yang secara langsung membebani kas negara, nggak kayak gitu tuh. Ya, jadi sebenarnya kontrol sebetulnya. Oke, nah yang perlu rekan-rekan pahami berikutnya adalah untuk jurnal komitmen ya. Ini sekali lagi komitmen itu untuk belanja dan untuk pembiayaan ya, tidak untuk pendapatan. Sehingga nanti kalau ada suatu pengeluaran atau belanja ya, yang kemudian kita pertanggungjawabkan, ya kita SPJ-kan gitu ya dalam bentuk SPP, kemudian lanjut ke SP2D. Ya, itu nanti kita akan buat komitmen itu setiap apa ya, setiap itu akan kita pertanggungjawabkan gitu.
Ya, sementara seperti itu ya. Kalau kita kemarin hasil diskusi dengan teman-teman dosen di sini, jurnal komitmen kita akan buat seperti itu. Ya, kalau saya pribadi, tapi ini jangan diambil hati ya. Kalau saya pribadi, jurnal komitmen itu nanti coba kita setting di awal gitu. Di awal itu ya di awal ketika DIPA sudah diperoleh, ya, di setting di situ jurnalnya. Jadi tidak setiap transaksi ada kayak gitu ya. Nah, baru nanti ketika dipertanggungjawabkan baru dibalik. Ya, tapi sementara sih kita ngikutin yang rekan-rekan sudah membaca di PPT ya. Untuk belanja itu akan ada jurnal komitmen. Dan kemudian langsung dibalik gitu ya. Jadi akan langsung 0. Normalnya 0 ketika apa? Ketika antara yang direncanakan sama realisasinya sama. Tapi nama ini sebenarnya kan namanya untuk manajemen ya. Jadi bisa aja yang direncanakan katakanlah komitmennya katakanlah akan mengeluarkan anggaran atau membiayai atau apa ya, mengeluarkan beban gitu sebanyak 100 juta gitu ya. Tapi realnya katakanlah misalnya 90 juta aja. 99 juta gitu. Nah, kalau seperti ini berarti saldo yang ini, saldo belanja dan saldo dicadangkan, kan berarti masih memiliki saldo tuh, bukan 0 tuh. Nah, yang seperti ini pun ini juga tidak akan masuk ke laporan keuangan, rekan-rekan. Tidak akan masuk di neraca, LPE, dan seterusnya. Karena sekali lagi bahwa ini adalah jurnal untuk kepentingan manajemen. Saya garis bawahi di sini. Ya, itu tuh terkait dengan anggaran ini ya, jurnal anggaran seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah transaksi, jurnal transaksi ya, yang dimulai dengan transaksi yang sifatnya transitoris. Transitoris itu sementara ya, sementara dan normalnya ya itu nanti akan hilang gitu ketika sudah realisasi atau sudah dibalik akan hilang. Nah, contoh yang sering dari jurnal transitori yang sering akan kita temui nanti ya ketika kita menjurnal itu yang pertama adalah ini terkait dengan penerimaan uang persediaan. Ya, saya close dulu ya, saya discard dulu. Saya ingin mengingatkan rekan-rekan terkait masalah siklus anggaran di negara kita ya. Ini supaya rekan-rekan paham karena sekarang sudah mulai jurnal bahwa proses pengelolaan keuangan negara di tingkat Satker ya, di implementasi teknisnya itu kan ketika sudah memperoleh DIPA, maka Satker melalui bendara nanti akan mengajukan yang pertama apa? Uang persediaan ya. Uang persediaan atau UP. UP gitu kan ya. Nah, UP ini UP ya, UP itu katakanlah UP, ini saya jelaskan. UP minta UP katakanlah misalnya 100.000 ya. Nah, ini sebenarnya tergantung dengan persentasenya, tergantung dengan berapa jumlah DIPA ya. Tapi kita nggak belajar ini, karena harusnya ini sudah dipelajari di PPKN harusnya. Ya, kita langsung set aja bahwa Satker tersebut minta UP 100.000 misalnya, dari DIPA berapa gitu ya. Nah, UP yang sudah diperoleh ini setelah ditransfer ke rekeningnya bendara, maka bendara bisa mengambil itu dan bisa membelanjakan gitu kan ya. Jadi uang yang 100.000 ini bisa dibelanjakan 100 misalnya untuk membeli gorengan, membeli meterai gitu kan. Itu kan bisa itu pakai namanya petty cash itu ya, seperti itu. Nah, contoh dari sekian banyak pengeluaran ya, totalnya katakanlah misalnya 90.000 ya. Sudah buat beli gorengan, buat beli bakso di pinggir jalan, tapi untuk misalnya untuk rapat gitu ya. Buat beli apa-apa gitu ya. Yang sifatnya kecil-kecil 90.000 udah dibelanjakan 90.000 berarti sisanya berapa? Sisanya tinggal berapa? Yuk. Dapat UP 100.000, dibelanjakan 90.000. Sisa sementara sisanya 10.000, Pak. 10.000. 10.000. Nah, padahal ini malah katakan ini habis bulan misalnya. Padahal kebutuhan bendara itu untuk pengeluaran kecil itu kan akan ada terus tuh setiap bulan tuh.
bulan depan lagi, dan seterusnya. Maka untuk mengisi kembali lagi dari 10.000 menjadi 100.000 ini, maka pengeluaran yang sebanyak 90.000 ini harus kita pertanggungjawabkan dalam bentuk kita membuat SPP ganti uang. Kayak gitu. Ya. Nah, itu prosesnya UP seperti itu. Nah, UP kemudian kalau misalnya di akhir tahun katakanlah tidak habis, maka harus distorkan ke kas negara. Supaya apa? Supaya nanti nggak memiliki sisa lagi. Ya, kayak gitu ya. Oke, sehingga nanti akan keluar namanya adalah SP2D GUP. Jadi kan prosesnya kan secara umum kan gini ya. Pertanggungjawabannya itu kan nanti ketika akan dipertanggungjawabkan, maka PPK akan membuat SPP. PPK itu apa rekan-rekan? Pejabat pembuat komitmen, Pak. Oke. Membuat SPP. Ya. SPP ini nanti akan diverifikasi oleh siapa? Oleh pejabat penandatangan SPM. PPSPM. Ini di staf kantor ada ya. Jadi rekan-rekan nanti kalau nanti ditempatkan di Satker itu pasti ada. Nah, kalau sudah clear, dalam arti sudah diverifikasi dan memang tagihannya sah, dilampiri dengan dokumen yang valid gitu, akan keluar SPM. Itu ya, SPM. Terus kemudian SPM ini akan dibawa ke KPPN. Nah, oleh KPPN nanti akan dicek kembali, ya. Tapi kan fungsi KPPN kan hanya kasir ya. KPPN, ya. Kalau dia udah oke, maka akan keluar apa terakhir? SP2D. Kayak gitu. Nah, ini tergantung nanti apa? Kan ada UP, ada GU, dan ada LS ya. Kalau terkait dengan pertanggungjawaban itu tuh. Jadi kalau LS nanti dimulai dari SPP LS. Nanti akan keluar SPM LS, akan keluar SP2D LS. Kalau GU, ya, ini GU nih, berarti pertama akan membuat SPP GU. Nanti akan diverifikasi keluar SPM GU. Nanti akan keluar SP2D GU dan SP2D atau ya. SP2D GU nihil. Rekan-rekan pernah mendengar istilah ini SP2D GU nihil kayak gini nih? Pernah dengar? Sebelumnya belum pernah, Pak. Nah, ini penting sekali karena nanti rekan-rekan pasti sudah membaca ya di PPT ya. Ini kok ada SP, kalau di akhir-akhir ada itu ya, Mbak Putu ya, ada SP2D isi, ada SP2D nihil gitu kan ya. Kalau membaca pasti menemukan ini. Apa itu sebetulnya? Ya ini sebetulnya. Jadi jadi saya kembali ke SP2D nihil dulu ya. Jadi kalau SP2GU nihil itu biasanya akan muncul itu di akhir tahun, di akhir periode. Sedangkan SP2DGU dalam tanda kurung itu adalah isi. Jadi kalau SP2DGU itu pasti isi itu. Itu akan muncul sepanjang tahun sampai nanti menjelang akhir tahun akan muncul SP2DGU nihil. Nah, yang dimaksud dengan SP2DGU isi itu adalah ini. Jadi ketika Satker tersebut mempertanggungjawabkan uang yang dibelanjakan ini 90.000 ini, ya kan ya. Ini nanti akan keluar SP2DGU. Berarti apa? Berarti nanti dari KPPN atau dari kas negara akan ada transferan uang sebanyak 90.000 ini ke rekeningnya bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran. Jadi mengisi kembali gitu. Sehingga kembali ke jumlah awal menjadi 100.000. Nah, kemudian yang uang itu akan dibelanjakan lagi berikutnya gitu kan.
kemudian diisi lagi. Jadi sifatnya adalah, kalau mungkin rekan-rekan dulu pernah belajar petty cash, namanya adalah replenishment. Pernah dengar istilahnya itu atau mungkin masih ingat? Replenishment. Ketika dulu belajar petty cash. Dulu pernah belajar petty cash kan ya? Belajar, Pak. Nah, istilah itu seperti itu. Jadi mengisi kembali itu adalah SP2DGU. Nah, sedangkan SP2DGU nihil itu nggak diisi kembali. Jadi dipertanggungjawabkan ya. Jadi SPPGU, kemudian dari SPM menjadi SPMGU, kemudian karena itu adalah akhir tahun, maka nanti akan keluarnya adalah SP2DGU nihil. Jadi nggak perlu diisi lagi. Jadi nggak ada perlu. Kenapa nggak perlu diisi lagi? Ya kan sudah akhir tahun. Emang mau belanja apa lagi gitu. Nah ini ya. Ini nanti akan berpengaruh di dalam proses kita membuat jurnal, rekan-rekan. Ya, jurnalnya akan sedikit berbeda antara SP2DGU dengan SP2DGU nihil. Nah, itu akan sedikit berbeda. Nanti perbedaannya coba pas latihan saja gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu, yang konsepnya seperti ini tolong dipahami dengan baik supaya nanti ketika ketemu transaksi nggak bingung gitu. Nah, ya, saya tambahin. Nah, ada SPP, ada SPM, dan ada SP2D. Ya. Kalau nanti transaksi yang kita susun itu sifatnya kronologis, kan ini bisa saja berbeda hari, rekan-rekan. Misalnya hari ini dibikin SPP, terus besok masuk ke tangannya PPSPM gitu, baru diverifikasi besok, keluar SPM, terus kemudian baru dibawa ke KPPN, baru akan keluar di besoknya hari. Jadi bisa aja berbeda tanggal itu tuh. SPP-nya tanggal ini, SPM-nya besok, SP2D-nya besok lagi. Nah, kalau seperti itu berarti ini kan terpisah. Kalau ada transaksi seperti itu, ada transaksi yang menyatakan hari ini menyusun SPP, terus kemudian tanggal sekian SPM, maka yang perlu diperhatikan adalah yang nanti harus kita jurnal, yang ada jurnalnya, itu cuma 2. Ya. Yang pertama adalah SPP, ini. Yang kedua adalah SP2D. Jadi kalau ada transaksi yang terkait SPM, ya, itu default-nya sebetulnya nggak perlu kita jurnal. Gitu rekan-rekan. Ya. Oke, nah kemudian kita masuk ke sini. Ya. Nah, kembali lagi sini. Ya, jadi di sini kan tadi ada 2 yang ini ada beberapa ya, jurnal transitoris ada beberapa ya, tapi yang sering adalah ini. Yang pertama ini transaksi transitoris ini nih. Ya. Ini. Jadi ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D UP, maka akan ada transferan dari kas negara atau KPPN ke rekeningnya bendahara pengeluaran. Nah, nanti akan kita catat salah satu akun yang kita pakai ya, itu adalah transaksi transitoris ini. Ya, uang muka. Terus kemudian yang sering kita temui juga adalah transaksi perhitungan pihak ketiga. Sebenarnya transaksi perhitungan pihak ketiga kan sebenarnya kan negara hanya ketitipan aja ya. Ketitipan apa aja? Ketitipan untuk menyetorkan ya. Contoh kan sebenarnya transaksi yang gamblang yang mungkin rekan-rekan sebagian kalau orang tuanya pegawai negeri mungkin tahu ya bahwa dari gaji yang kita terima setiap bulan itu ada potongan gitu yang langsung dipotong gitu. Ya, yang jelas adalah potongan untuk asuransi kesehatan, kemudian Bapetarum kalau nggak salah ya. Atau ini aja lah, yang jelas misalnya asuransi kesehatan itu. Nah, uang asuransi kesehatan itu kan ditarik langsung itu ya oleh BUN. Nah, cuma kan itu sebenarnya hanya sebatas ketitipan ya, ada titipan ya. Pak, titipan sementara yang oleh BUN itu nanti harus disetor ke yang berkepentingan gitu. Kalau terkait kesehatan ya berarti ke BPJS itu. Nah, itu transaksi seperti itu transaksi transitoris. Ya. Sifatnya itu ya sementara, yang lainnya
Oke, nanti lainnya silakan akan baca sendiri ya. Tapi yang sering kita temui seperti itu lah, contohnya gambarannya. Kemudian yang lainnya jarang kita temui koreksi mungkin ya, koreksi ada nggak? Oh, kalau ada koreksi pemindah bukuan. Tapi ini biasanya ada di tingkat bun ya. Jadi untuk satker enggak. Ya. Oke. Terus lanjut. Nah, ini contoh dari UP ya. Ini hanya sekelas saja, nanti lebih baik kita latihan aja ya. Bagaimana kita menjurnal transaksi yang terkait dengan uang persediaan. Ya ini disebut sebagai transaksi transitoris kayak gini nih. Ini. Ya. Dan ini kalau kita sandingkan, itu kan nanti akan hilang tuh. Jadi normalnya saldonya akan 0 itu di akhir periode. Oke, terus lanjut ya. Ini adalah pengembalian. Jadi nanti tadi saya sampaikan ya, ketika uang persediaan itu masih ada sisa di akhir periode. Contoh tadi misalnya kan kita mengambil UP-nya kan 100.000 ya. Terus kemudian di periode terakhir banget gitu, ketika tutup tahun gitu, yang di SPJ kan katakanlah hanya 898 gitu. Maka di tangannya kas bendara itu masih ada uang 2.000. Nah, 2.000 ini harus disetor. Nah, jurnalnya kayak gini nih. Ya, jumlahnya 2.000 gitu. 2.000 semuanya. Oke, kayak gitu ya. Ini perhitungan via ketiga. Statusnya jadi kayak hutang gitu ya. Muncul hutang ini. Jadi kalau pemerintah menerima gitu, kemudian masuk hutang, tapi itu statusnya bukan sebagai pendapatan ya. Karena itu hanya sementara ya, Bu. Itu bukan haknya pemerintah gitu. Sedangkan kalau kita lihat pengertian pendapatan itu kan pengertian pemerintah, haknya pemerintah. Makanya akunnya yang dipakai adalah penerimaan transito. Bukan pendapatan LO, bukan pendapatan misalnya pendapatan apa ya? Ya LO lah gampangnya kayak gitu tuh. Bukan itu. Itu. Terus berikutnya adalah transaksi terkait dengan pengakuan pendapatan dan beban. Ya, nah kita lihat dulu yang pendapatan. Ini jenis-jenisnya macam-macam ya. Ini rekan-rekan baca sendiri aja deh. Sebagian juga akan kita temui di satker yang nanti rekan-rekan atau mungkin di latihan di praktek nanti juga kita akan temui. Nah, saya akan masuk ke sini dulu. Jenis pendapatan. Oke, kemarin ketika kita menjurnal penjualan aset, sempat ya saya singgung sempat ada atau akun yang kita pakai adalah pendapatan pelepasan aset ya. Sempat saya singgung itu ya. Terus kemudian atau saya di kelas ini atau di kelas lainnya. Apakah pendapatan PNBP bisa? Cuma tergantung dengan apa istilahnya, dengan proses bisnis dari kantor setempat. Nah, di sini memang seperti itu ya. Jadi coba kita lihat, sebentar saya baca chat. Mohon izin ke belakang ya, guys. Ya. Lihat jenisnya ya. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah perpajakan, pendapatan LO perpajakan, kemudian PNBP LO, sama hibah LO. Nah, kemudian ini masuk kemana, Pak? Yang pendapatan pelepasan aset. Ya. Ingat ya, di LO itu ada kegiatan operasional dan ada kegiatan non-operasional. Jadi kalau misalnya aktivitas menjual asetnya itu memang sudah menjadi tusinya kantor tersebut, gitu ya. Contoh misalnya KPKNL gitu ya. Gitu kan? Maka hasil penjualannya itu nanti diakui sebagai pendapatan PNBP LO karena memang itu sudah rutin, itu operasional sehari-hari. Gitu. Tapi kalau suatu kantor melepas aset, menjual aset, dan itu memang bukan pekerjaannya dia menjual kayak gitu ya, maka nanti akan masuk sebagai pendapatan non operasional. Jadi silakan mungkin kalau penasaran silakan buka laporan LO gitu ya.
biasanya ya mungkin kalau pas ada ya di tahun apa gitu pas ada akan muncul penempatan pelepasan aset di bagian non operasional kayak gitu rekan-rekan. Oke, nah karena asumsi yang kita pakai nanti untuk latihan dan untuk nanti soal mungkin ya kita akan pakai itu kantor KPKNL, maka akun yang kita pakai ketika ada penjualan aset, nah mungkin seperti ini, pakai ini. Itu rekan-rekan. Ini enggak usah. Ini penjelasannya aja ya, penjelasan aja. Oke, terus kemudian yang perlu rekan-rekan pahami adalah pengakuan pendapatan PNBP atau pendapatan nilai. Ini asasnya bruto ya rekan-rekan ya. Bruto itu berarti kalau dalam suatu penjualan ada beban yang terjadi dari itu ya, maka dua-duanya akan diakui gitu. Secara bruto bebannya berapa, pendapatannya berapa gitu. Ya, tidak langsung apa ya, netonya tidak langsung netonya ya. Jadi itu memang konsepnya di akuntansi pemerintah seperti itu. Oke, lanjut beberapa nanti kalau memang penting saya akan kembali ke sini. Kemudian pendapatan LRA ya, kalau jenisnya sama ya, ada pajak, PNBP sama hibah. Nah akunnya biasanya kita gunakan kayak gini ya rekan-rekan. Ini untuk yang transaksi buku besar kas. Oke, kalau jenisnya sih ya hampir sama lah. Itu. Terus ini nggak usah. Terus belanja. Ya, belanja dan beban ya. Belanja itu untuk LRA, beban itu untuk LO. Oke, jenis beban atau jenis belanja itu nanti akan ada dua rekan-rekan ya. Ada yang sifatnya itu expendable dan ada yang non expendable ya. Expendable itu untuk aset-aset yang sifatnya itu extra comptable. Extra comptable itu ya bisa aja gitu, dalam arti diakui itu sebagai beban atau belanja, bukan diakui sebagai apa ya, bukan sebagai aset yang misalnya gini, misalnya kita membeli apa ya, membeli ATK misalnya, ya membeli ATK. ATK itu kan barang habis pakai ya rata-rata ya, habis pakai kan ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa ketika kita membeli ATK, maka jurnal yang akan kita pakai itu tolong hati-hati. Karena apa? Karena ada dua kemungkinan untuk mencatat pembelian ATK itu. Yang pertama, ATK itu nanti akan dicatat sebagai persediaan. Ya, persediaan. Dalam arti kan menambah BMN tuh. Ya, persediaan kan BMN ya. Betul nggak? Persediaan termasuk, Presiden termasuk BMN nggak? Betul, Pak. Nah. Terus yang kedua, dia akan diakui sebagai belanja barang dan jasa. Belanja atau beban ya. Tergantung tadi ya, tergantung LO atau LRA ya. Saya tulis salah satunya. Belanja barang. Pertanyaannya, yang menentukan apa ini? Sama-sama beli ATK. Yang satu masuk persediaan, satu masuk beban atau belanja. Yang menentukan apanya? Harganya ya, Pak. Harganya? Ini ATK nih. ATK kan harganya piro sih? Ingat ya, kapitalisasi itu kan persatuan ya. Betul nggak? Betul. ATK itu kan paling harganya kan nggak tinggi-tinggi banget ya, namanya ATK. Jadi apa? Ayo. Pernah kita pelajari di akuntansi persediaan. Kira-kira apa? Yang menentukan apa? Ini harus rekan-rekan clear di sini nih. Karena kalau nggak clear nanti rekan-rekan bisa salah membeli ATK, ya harusnya secara persyaratan masuk ke persediaan, ya.
tapi diakui sebagai belanja. Nah, kan berarti salah sebenarnya. Kira-kira alasannya. Ya, Mat. Mana tadi, Mat? Izin, Pak. Ya, Mungkin penggunaannya, Pak. Misalkan presiden itu mau diserahkan ke pihak lain atau masyarakat begitu, Pak. Persediaan akan diserahkan ke pihak, ya itu pasti masuk persediaan, Mat. Membeli mobil akan diserahkan ke pihak lain, itu pasti masuk persediaan, mana namanya mobil. Nah, sekarang kan kita coba memisahkan nih, apa akan masuk persediaan atau masuk sebagai akun yang dipakai ya, akun belanja ini nih, atau beban nanti. Ayo, selain Mat Kusman, enggak, yang masih ingat. Yuk. Lali. Iya. Jadi menentukan apa? Apa Mbak Putu? Jangan nanya Mbak Putu lagi. Mana Mbak Putu? Jangan-jangan lagi ikut G20 ya? Kalau lagi dibuka sama Bu Sri Mulyani itu hari ini nih. Apa? Yang menentukan apa kira-kira? Patrick? Iya, Pak. Apa kira-kira menurut Mas Patrick? Bisa diulang tadi pertanyaannya, Pak? Ya, ngalamun ini. Ya. Oke, ya udah. Jadi yang menentukan itu apa? Yang menentukan apakah ATK itu masuk persediaan atau nanti akan menggunakan akun belanja atau beban. Yang menentukan adalah niatnya. Oh, kok niat gimana nih? Iya, memang niatnya. Niatnya beli persediaan itu untuk apa? Akan dipakai kapan? Kayak gitu. Saya pernah mencontohkan ya. Kalau membeli ATK, ATK itu nanti akan habis untuk satu kegiatan yang akan dilakukan segera gitu ya. Misalnya rekan-rekan mengadakan disnatalis nih, mungkin ada panitia disnat itu. Membeli ATK untuk satu kegiatan, akan langsung habis gitu. Maka ATK yang seperti ini akan masuk belanja. Gitu. Tapi kalau misalnya ATK, beli ATK nih, terus ATK itu akan dipakai untuk beberapa kegiatan secara sekuen ya. Sekarang, kemudian nanti berikutnya lagi gitu. Mungkin malah kegiatan dalam 1 tahun gitu. Maka ATK yang seperti ini akan masuk persediaan. Jadi nanti tolong lihat di soalnya bunyinya kayak ngopo gitu. Situasinya seperti apa. Gitu rekan-rekan ya. Kalau yang lainnya sih clear ya. Kalau lainnya sih biasanya dasarnya kapitalisasi aja gitu. Tapi ATK ini namanya ATK kan ya kecil-kecil lah gitu. ATK yang harganya di atas 1 juta ya bukan ATK ya, mungkin udah jadi mesin ya. Ya, seperti itu rekan-rekan. Ya, jadi ada 2 jenis seperti itu ya. Nanti kita akan coba belajar akunnya, jurnalnya seperti apa. Ya, kita TAB TAYL ini singkatan dari TAB itu tahun anggaran berjalan. TAYL itu tahun anggaran yang lalu atau yang lampau gitu ya. Kalau rekan-rekan penasaran apa sih TAB, TAYL? Oke, ya. Terus ada beberapa jurnal penyesuaian. Nah, ini tadi nih. Ini nanti akan muncul akun itu tuh namanya adalah belanja, tapi sebenarnya utang kalau menurut saya. Jadinya kayak utang, belanja yang harus dibayar. Itu nanti bisa muncul di neraca itu. Itu kondisi ketika apa? Ketika itu tadi tuh di akhir periode ya tidak dibayarkan di kondisi sekarang tahun ini atau TAP akan dibayar ke tahun akan datang. Itu masih akan muncul itu ya akun itu. Spesial ya, itu untuk yang accrual kayak gitu tuh. Karena kondisinya memang tidak normal. Oke, berikutnya.
transaksi beban ya bersama dengan tadi ya. Hanya rekan-rekan perlu ini aja sih, perlu merefer di sini nih contoh-contoh akunnya. Ini akun ini nih. Ini tolong nanti disesuaikan dengan apa istilahnya? Dengan transaksinya gitu. Ini tolong dipahami dan dilihat aja gitu. Jadi jangan sampai salah memilih akun. Ya, gitu. Contoh misalnya ketika kita menyesuaikan persediaan, maka di akhir periode akan muncul beban persediaan, gitu kan ya. Beban persediaan. Ya. Beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas. Nah, kayak gitu. Beban bunga, beban hibah, ada beban hibah. Oke, kayak gitu. Ini penjelasannya seperti yang saya sampaikan, rekan-rekan nanti dia baca sendiri. Itu belanja bersama ya, belanja bersama, ini jenisnya sama. Terus saya jelaskan. Terus jurnal penyesuaian, ya jurnal penyesuaian itu yang paling kalau yang sifatnya deferral terus kemudian accrual itu apa ya? Itu mungkin case itu dalam arti misalnya ada transaksi baru kita akan munculkan. Contohnya seperti apa sih contoh deferral itu? Contoh misalnya kita kan membeli itu ya apa istilahnya itu asuransi ya, asuransi itu. Asuransi itu kan sebenarnya deferral ya, ditangguhkan ya. Jadi harusnya kan ketika kita membeli itu sudah menjadi kalau bukan di deferral kan ya atau di dealkan itu kan jadi beban, tapi kan enggak. Ya, kalau kita menggunakan pendekatan neraca maka di awal periode asuransi kan dicatat sebagai prepaid insurance ya. Mungkin rekan-rekan masih ingat tuh. Prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Ya. Nah, prepaid insurance ini nanti ketika sudah berjalan gitu ya, itu kan nanti akan berkurang nilainya itu. Nah, sehingga nanti di akhir periode harus di-adjust penyesuaian. Nah, yang paling sering kita naikkan temui ya misalnya terkait dengan nilai persediaan ini. Awal tahun membeli persediaan nilainya 1 juta. Terus selama panjang tahun gitu ya, kepake 90.000. Maka sisa akhir tahun itu adalah 100.000. Nah, nanti di akhir periode di sini nih akan kita membuat jurnal penyesuaian ini nih. Untuk mengakui beban persediaan. Jurnal adalah beban persediaan pada persediaan senilai 900.000. Sehingga nanti saldo persediaan yang akan kita laporkan di neraca itu menjadi 100.000. Nah, itu contoh dari penyesuaian untuk nilai persediaan ya. Ya, lainnya adalah misalnya membuat ini nih allowance for doubtful account, penyusutan, amortisasi, ya, kayak gitulah. Yang kita sering ketemu. Nah, lainnya nanti mungkin sambil kita latihan ya. Ini contoh-contoh pendapatan. Nah, terus kemudian ini contoh transaksi pendapatan. Yang perlu rekan-rekan pahami di sini adalah ketika nanti melihat transaksi bahwa masuknya pendapatan ke kas negara, ini ya. Itu nanti akan ada 2 ya rekan-rekan ya. Yang pertama adalah langsung ke kas negara, langsung itu ada 2, dipotong oleh KPPN, dipotong langsung, atau memang disetor langsung oleh wajib bayar, store. Kondisinya itu. Tapi dua-duanya adalah langsung. Kemudian yang kedua adalah tidak langsung, dalam arti mampir di mana? Di kasnya siapa? Di bendara penerimaan dan atau bendara pengeluaran. Jadi bisa dua-duanya. Ya, terutama kalau bendara pengeluaran itu kalau pengeluaran yang sifatnya langsung dibayari oleh bendara. Contoh misalnya tadi kan bendara pengeluaran kan dapat cash ya dari UP tadi, cashnya katakanlah misalnya 1 juta, berarti 100 juta. Kemudian ketika membeli sesuatu gitu ada pajak. Nah, pajaknya itu kalau ditarik dulu oleh bendara pengeluaran itu maka nanti akan masuk kasnya bendara pengeluaran terlebih dahulu rekan-rekan.
Itu kondisinya seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk yang bendara penerimaan itu adalah nilainya yang memang besar ya. Contoh misalnya di KPKNL misalnya menjual aset gitu ya. Nah, dari penjualan aset itu kan ada PNBP. Nah, PNBP itu biasanya masuk ke kas bendara penerimaan, bukan pengeluaran lagi. Itu fungsinya seperti itu secara umum ya. Jadi bisa dua-duanya. Nah, yang seperti itu yang tidak langsung itu akan berbeda kalau yang dengan langsung. Nah, nanti tolong dicermati di jurnalnya rekan-rekan. Melalui bendara. Nah, yang ada di sini, ini contoh ini adalah kalau yang langsung tuh. Langsung ini nih. Langsung tadi ada dua ya. Bisa dipotong langsung dari KPPN, bisa disetor oleh wajib bayar. Dua itu ya. Oke. Nah, kalau dipotong langsung atau istilah langsung, maka langsung jurnal ini aja nih. Jadi kalau ada setoran ke kas negara, langsung di jurnal ini. Diterima dari entitas lain pada pendapatan PNBP. Dan karena itu cash, maka jurnal cash-nya juga ada, rekan-rekan ya. Jadi tolong diingat bahwa setiap transaksi tolong dipahami bahwa itu kemungkinan itu nanti akan ada dua jurnal. Jangan sampai lupa. Jangan hanya satu. Karena kalau satu berarti kita tidak membuat LRA, karena kepentingan untuk ini nanti larinya ke LRA ya. Itu rekan-rekan. Terus yang lainnya, ini siklusnya sih yang bersama ya. Jadi kalau penerimaan, kemudian, nah kalau yang ini kalau yang melalui bendara nih, bendara penerimaan. Diterima dulu gitu ya. Diterima dulu. Terus kemudian apa istilahnya itu ketika disetor dibalik gitu, dibalik ya, dibalik, terus kemudian baru diakui ketika keluar SP2D, kas di bendara penerimaan, pendapatan PNBP dan seterusnya itu tuh. Ya. Maaf Pak, mau tanya Pak. Wah. Kalau di jurnal kas ini kan ada DDL pendapatan tuh ada di penerimaan PNBP sama di penyetoran PNBP Pak. Berarti kalau kayak gitu bakal double atau enggak ya Pak? Karena ditulis 2 kali. Gimana? Yang ditulis 2 kali yang mana? Yang Iqbal bingung tuh Pak, kan ini di jurnal kas itu ada 2 kali pencatatan ya Pak, DDL. Oh yang itu nggak usah Pak. Oh, oke siap Pak. Ya, salah ini nih, PPT-nya salah. Karena kan belum menerima kas tuh, baru kas di bendara gitu. Itu Bal. Siap Pak, aman Pak. Oke. Terus ini apa ini? Pendapatan langsung tanpa melalui bendara selalu. Oke, nanti ini coba nanti kita latihan aja deh ya, latihan beberapa transaksi biar lebih paham ya. Satu persatu transaksinya seperti apa. Ini dipakai untuk apa gitu ya. Tapi intinya ini terkait dengan itu, terkait dengan apa? Ini pengembalian ya. Pengembalian setoran gitu. Ya. Contohnya misalnya gini, rekan-rekan kan apa itu kalau para peserta lelang itu mau ikut lelang itu kan memberikan jaminan ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Nah, jaminan itu kan diakui sebagai kayak titipan pihak ketiga itu. Dan itu kalau misalnya lelangnya sudah selesai, jaminan itu kan dikembalikan tuh. Betul nggak? Nah, itu nanti coba kita latihan itu juga ya. Latihan terkait dengan itu ya. Kalau nggak hari ini ya mungkin minggu depan. Contohnya seperti itulah kurang lebih. Nanti mungkin kita coba lebih komplit lagi. Nah, ini penagihan. Nah, kalau penagihan maka kalau penagihannya itu ya, kemudian penerimaan dan sebagainya itu dalam 1 tahun, maka dimulai dari proses penagihan dulu. Jadi memunculkan piutang itu. Piutangnya dimunculkan dulu berapa ya. Dan diakui itu, terus kemudian baru ditagih. Tapi kalau misalnya antara penagihan dengan realisasi penerimaan itu beda tahun, misalnya sekarang kita langsung menerima setoran dari wajib bayar gitu. Dan itu sebenarnya sudah ditagihkan di tahun lalu gitu. Maka jurnal yang pertama ini nggak perlu lagi. Karena sudah diakui di tahun kemarin. Prosesnya ya. Kan kita bicara proses ya. Ditagihkan, kemudian baru akan dibayar kayak gitu tuh.
Nah, tapi kalau ini berarti kasih ini dalam 1 tahun ini, 1 tahun yang sama ini. Tuh. Ini tagihan menyetor ke bendara. Nah, kalau tadi langsung ke kas negara, sekarang tagihan, kemudian wajib bayar ini melalui bendara penerimaan dulu. Ya, ini memunculkan tagihannya, ya. Ketika diterima ini dibalik, kemudian diterima oleh kas bendara, kemudian oleh bendara disetor ke negara. Nah, ketika disetor dibalik lagi, ini kan pasangannya ini nih. Ya. Terus memunculkan ini pengakuan pendapatan di kas negara diterima dari entitasnya pada pendapatan PNBP. Gitu-gitu ya. Variasinya seperti itu, nanti silakan rekan-rekan baca sendiri variasinya. Kalau nanti memang penting nanti supaya kita akan masuk sini lagi, karena saya ngejar latihan ya. Kemudian ini belanja. Nah, sekali lagi saya sampaikan tadi ya, bahwa untuk belanja itu dimulai dari membuat jurnal komitmen. Ya, belanja pegawai atau belanja barang, tergantung ya. K ini apa? K ini adalah akun kelompok akun komitmen ya, kelompok akun jurnal komitmen. Jadi ada K yang rekan-rekan K itu maksudnya itu tuh. Karena nanti akan ada juga belanja pegawai yang bukan masuk komitmen. Contohnya ini nih. Ya, tolong perhatikan ya. Jadi ada di situ ada belanja pegawai ya, K itu masih komitmen dan itu adanya di accrual ya. Accrual. Terus kemudian ini sama ya, ini sama belanja pegawai ini, sama ini ya. Tapi yang di sini ada bukan K, berarti ini adalah real ya. Ini untuk membedakan itu. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa jurnal komitmen adalah jurnal untuk manajemen ya. Ini akan statusnya normalnya jadi 0 gitu ya. Tapi pun kalau misalnya tidak 0 di akhir periode, itu tetap tidak akan masuk di laporan keuangan. Ya, ini komitmen, ini jurnal pembalik. Ketika sudah ada apa ya? Kita sudah membuat SPP ya. Terus ini ketika membuat SPP, terus ini ketika keluar SP2D. Seperti itu ya. Jadi nah, dari sini kan rekan-rekan bisa melihat ya. Ini kan hilang di sini nih. Terus kemudian ini kan hilang di sini nih. Jadi sebetulnya netnya dari pembelian ini, belanja pegawai atau barang jasa ini sebetulnya beban pegawai pada dekel atau beban barang jasa pada dekel atau beban pemeliharaan pada dekel. Sebetulnya netnya itu jadinya dari sekian rangkaian itu tuh. Yang kalau di jurnal kasnya itu jadi belanja ya. Jadi kalau di sini beban pegawai, sini netnya kan ini rekan-rekan. Beban pegawai pada dekel. Kalau di sini belanja pegawai pada dekel LRA. Kan kayak gitu tuh. Jadi beban itu di LO, belanja itu di LRA. Itu ya, itu netnya seperti itu jadinya. Oke. Ini untuk LS, tadi sudah dijelaskan LS itu seperti apa ya. Nanti rekan-rekan baca sendiri dari latihan yang sebentar lagi saya share ya. Ini silakan nanti rekan baca sendiri ya. Ada yang ada dipotong pajak dulu, ya kemudian disetor, ada yang pajaknya nanti dilanjutkan, di store langsung ke kas negara, macam-macam. Ya, daripada rekan-rekan dengar saya ngoceh yang nggak jelas kayak gini, lebih baik kita latihan. Gitu ya. Setuju nggak? Pak, izin Mau bertanya. nanya. Oh, sama. Nah, coba duluan. Pak, nanti waktu di ujian jadi buat kalau misalnya beli belanja gitu buat komitmennya juga ya Pak? Ya, sementara seperti itu informasinya ya. Sementara setiap belanja itu nanti akan ada jurnal komitmen ya. Kecuali di setting, nah kan ini gini ya rekan-rekan ya. Ini sementara kita kumpulkan kan kita
belum melihat ya, kalau kita membuat jurnal itu kan sebetulnya kan idealnya kan rangkaian tanggal ya, kronologis kan ya. Jadi jurnal itu kan kronologis itu. Betul nggak? Halo, betul nggak? Jurnal itu kan idealnya harus ada tanggalnya. Contoh gitu ya, Mbak Nika ya. Pada tanggal 1 Januari PPK setempat membuat komitmen untuk belanja barang. Berarti ini kan di tanggal 1 nih. Kan ya. Terus kemudian proses pembeliannya kan bisa aja bukan di tanggal itu. Bisa aja di tanggal 3. Ya. Terus registernya bisa aja di tanggal katakanlah 5. Bisa nggak? Bisa nggak? Atau Bisa, udah 1 Pak. hari? Ya bisa ya, bisa. Terus bikin SPP-nya itu bisa tanggal 7 misalnya. SP2D-nya tanggal 10 gitu. Itu ya. Tolong dipahami seperti itu. Nah, di antara tanggal ini kan ada tanggal 2 nih. Di antaranya ada tanggal 4. Nah, tanggal 2 ini kan kita bisa isi transaksi lain gitu. Ini juga kita bisa isi transaksi lain. Nah, ini malah ada 2 nih, 89 ini. Ini kita bisa transaksi lain gitu. Jadi nanti kita akan bikin urutannya kayak gitu, kronologis kayak gitu. Gitu Mbak Nika, kira-kira jelas atau enggak ya? Jadi kalau nggak ada di state suruh buat komitmen, nggak usah buat ya, Pak? Kalau misalnya langsung SPP gitu, Pak. SPM. Sebaiknya dibuat. Jadi kalau tidak ada tidak di state membuat komitmen gitu ya, di state tanggalnya gitu ya rekan-rekan ya. Maka ketika membuat SPP dibuat aja dulu. Sementara itu dulu ya. Sementara kayak gitu dulu, kita sepakati kayak gitu dulu ya. Kecuali nanti sekali lagi ini ya, ini pendapat pribadi. Kalau saya pribadi, komitmen itu kita setting di awal gitu ya. Di awal itu ketika Satker mendapatkan mendapatkan DIPA, ini kan sudah kita bisa setting nilainya itu. Dari apa? Dari allotment yang sudah ada situ tuh. Ya, tapi ini sementara arahan dari dosen koordinator seperti itu. Jadi sementara kayak gitu dulu Mbak Nika dan rekan-rekan ya. Jadi kalau tidak ada tanggal tertentu untuk membuat komitmen, ketika membuat SPP, maka yang pertama langsung langsung dibalik ya. Terus kalau misalnya itu belum di setting tanggalnya komitmen, masukin aja di sini di salah satu jurnal yang sama dengan tanggal pembuatan SPP itu. Gitu dulu deh sementara ya. Nanti baru kalau ada informasi lanjutannya nanti akan saya share kepada rekan-rekan. Masih ada 2 pertemuan itu tuh ya. Ya gitu ya rekan-rekan ya. Sementara kayak gitu Mbak Nika dan rekan-rekan lain. Mana tadi Mbak Nika? Baik, Pak. Ya, ya. Tadi siapa lagi selain Mbak Nika tadi? Yang mau tanya? Sama sih Pak, mau nanya itu juga. Soalnya kan kemarin di tugas soalnya buat komitmen, terus kata Bapak nggak apa-apa, nggak usah dibuat gitu, jadi bingung. Oke, ya. Jadi kalau lihat PPT-nya seperti ini ya Mbak Sonya ya. Jadi kita buat komitmen urutannya harus ada kayak gini, terus kemudian langsung dibalik gitu. Itu pendapat pribadi saya kayak gitu ya. Tapi kalau lihat dari ini PPT bikin Dosko ya, dan ya saya manut aja. Sementara kita manut dulu. Tapi nanti kalau ada arahan lain ya, yang katakanlah misalnya, oke nanti kita akan buat itu di depan gitu, sesuai dengan DIPA yang diperoleh ya, berarti kita sesuaikan nanti. Gitu rekan-rekan. Ya, nanti kita akan infokan. Don't worry. Oke, ini untuk penyesuaian persediaan ya, ini jurnal penyesuaiannya kayak gini nih. Ini kalau rusak, ini kalau hilang. Kok bisa rusak, bisa hilang? Ya karena namanya juga persediaan ya. Ini contohnya kayak gini rekan-rekan. Ini singkat ya, masih ada waktu. Aduh, oke. Saya pikir langsung kita lihatkan dulu ya. Nanti kalau ini terkait ini nanti kita bahas mungkin di latihan-latihan yang nanti kita temui. Ya. Ini belanja modal sudah pernah kita latihkan ya.
konversi dulu. Dan ini penutup ya. Untuk penutup nanti coba kita bahas lebih mendalam saat pertemuan yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sementara nanti kita belajar transaksi dulu. Saya pikir demikian ya. Jadi sementara pertanyaan dipospon dulu. Sekarang silakan buka LMS ya, rekan-rekan, buka LMS-nya. Kita latihan menjurnal yang simpel dulu. Kita lebih banyak ke yang expand dulu ya, expandable. Oke, biar rekan-rekan juga sudah mulai familiar. Oke. Saya edit dulu, sekarang jam 14.53. Jadi saya ingin rekan-rekan itu menyelesaikannya maksimal jam, ini soalnya sedikit ya, harusnya semakin cepat semakin bagus nih. 15. Ya, 15.30. Ya. Nanti setelah itu kita bahas. Ya, ini cuma sebenarnya kan ini terpaksa hanya satu soal ya. Saya sudah menyiapkan 2, otomatis yang 1 kemungkinan nanti kalau nggak sempat kita share soalnya, kita jadikan PR. Oke, monggo silakan buka LMS-nya. Oke, sudah bisa dibuka? Sudah, Pak. Oke, nah monggo silakan dikerjakan. Boleh diskusi ya. Boleh, tapi jangan mengkopas ya, mengkopas pekerjaannya. Oke. Kalau bisa sih semaksimal mungkin dikerjakan, nanti kalau tahu baru diskusi sama teman. Saya tidak mementingkan betul salah dulu, tapi yang penting rekan-rekan mencoba dengan batas waktu yang sudah saya tentukan ya. Jadi segitu tuh waktunya tuh. Izin Pak, berarti ini Pak 10 soal 30 menitan ya Pak ya? Atau mungkin di korting 5 gitu Pak? Enggak, itu segitu tuh. Oke. Kita udah nyiapkan 2 latihan loh, Bal. Harusnya. ini gampang ini ya. Monggo silakan. Siap Pak. Izin bertanya, Pak. Apakah boleh dikerjakan pakai Word, Pak? Atau Excel? Ya, pakai Excel aja, biar cepat. Saya lupa nomornya. Pakai Excel aja. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, biar cepat. Kalau tulis tangan lama, biar dalam waktu setengah jam selesai. Monggo, silakan. Sebisa mungkin mencoba dulu sendiri-sendiri ya rekan-rekan ya. Dengan membuka-buka PPT-nya. Jadi PPT-nya itu dikenali gitu. Jadi nanti kemungkinan kan ujiannya sambil mengerjakan ya rekan-rekan. Kemungkinan kan ujiannya itu masih open book ya kemungkinan ya. Kecuali offline ya. Offline pun mungkin nggak tahu. Offline ya rencananya ya rekan-rekan. Betul Pak, rencananya kami di kampus Pak ujian. Serius nih, pada ke kampus nih? Iya Pak, diharuskan. Oh gitu. Berarti mulai ke kampus minggu depannya lagi ya. Terus pada tinggal di mana? Kami ngekos Pak. Oh, ngekos. Ya.
Oke, ya monggo silakan. Dan insya Allah kalau ini pas ada ujian, kalau ada waktu saya akan datang. Izin Pak, informasinya katanya boleh ini Pak, boleh open book, tapi kembali lagi ke dosen koordinator. Semoga kampus masih bisa open book ya Pak ya. Amin. Amin. Ya, semoga sih gitu. Ya, tapi tetap open book tetap harus dibaca dulu. Makanya rekan-rekan ini kan ada soal nih, ada PPT tuh. Lihat tuh filenya yang mana nih. Nah itu kan nanti tinggal gampang memilihnya kalau sudah paham. Oke, monggo silakan. Kelihatan sekarang? Terlihat, Pak. Oke, good. Oke, Bun ya. Jadi kalau saya coba buka soalnya, tapi soalnya nggak saya tampilkan, silakan rekan-rekan buka sendiri ya. Yang pertama kan, yang perlu rekan-rekan pahami adalah bahwa untuk setiap transaksi itu kan kita akan membuat jurnal ya, jurnal accrual sama jurnal kas. Ini kok jurnal kas sama kas ya? Ya, Do ya? Itu nggak, Do? Mana itu? Salah ketik. Oke, ini saya ganti accrual ya. Ya, accrual dan ada cash gitu ya, Do ya, dan rekan-rekan lainnya ya, tolong diperhatikan. Oke, yang pertama adalah Satker mendapatkan DIPA, mendapatkan ya luncuran DIPA dari instansi di atasnya. Nah, ketika ada seperti itu, maka kita membuat jurnal anggaran tadi ya, yang untuk level Satker kan dimulai dari DIPA dan nanti kita mulai dari komitmen ya. Dan ini sifatnya ada single entry. Oke, seperti ini allotment. Terus kayak gini rekan-rekan, di kasino kasih debit kreditnya ya. Ini debitnya di mana, kreditnya di mana kan harus jelas tuh. Nah, kalau urutannya seperti di bawah ini berarti ada di sini, ada di sini. Nah, makanya ya, ngurut ya. Nanti kalau dibikin itu debit kreditnya itu jelas ya. Karena nanti ketika kita memasukkan ke ledger itu nggak salah. Ya, rekan-rekan ya. Sehingga kalau itu berarti kita tinggal geser aja. Nah, gitu tuh. Gitu ya. Jadi angkanya seperti ini, akunnya allotment dan estimasi gitu. Ya, itu ya. Oke, bisa seperti itu. Benar ya, untuk yang allotment ini angkanya seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah minta UP kalau nggak salah ya, minta UP langsung senilai 400 juta. Kemudian ada UP SPM UP dan ada SP2D UP. Yang kita jurnal adalah yang SPP dan SPM ya. Oke, lihat jurnalnya. Yang pertama adalah ada SPE, pengeluaran transito, piutang transito, oke. Terus ini kemudian ketika keluar SP2D pengeluaran uang muka ya. Terus kasih di bendara pengeluaran piutang. Oke. Kalau rekan-rekan coba lihat ya, ini udah benar ya. Kalau kita hilangkan ya, kita apa istilahnya itu jurnal-jurnalnya itu kita coba pasangkan. Sorry, ini tadi apa tadi itu pengeluaran ya. Pengeluaran ini kan sama ini hilang ya. Yang harus dibayar ini dengan ini. Terus piutang ini dengan ini. Maka yang tersisa itu kan sebetulnya ketika ada luncuran atau ada transferan
kas dari kas negara ke rekeningnya bendara di KPP atau di Satker, maka kan jurnalnya kas di bendara pengeluaran pada uang muka KPPN, gitu kan ya. Niatnya kan seperti itu. Gitu ya. Dan ini juga ada di ini ya. Jadi untuk spesial terkait UP ya. Meskipun sebenarnya UP itu kan belum membebani ya. Dalam arti uang itu kan hanya pindah kantong kiri ke pindah kantong kanan sebetulnya ya, dari rekening kas negara ke kasnya bendara gitu. Tapi untuk kasus UP ini tetap untuk LRA-nya itu kita jurnal, itu spesial aja itu. Ya. Jadi seperti itu, ada pengeluaran itu, ada kita jurnal, udah benar ya. Udah benar. Terus selanjutnya membayar gaji 230 juta dengan SPP LS. Nah, sekarang kita lihat sini ada SPP LS. Ya, konsepnya sama. Hanya kalau SPPLS nanti uangnya itu nanti akan langsung ditransfer dari rekening kas negara ke masing-masing pegawai ini. Ya, biasanya kita setiap bulan seperti itu, jadi nggak melalui Satker lagi. Oke, nilainya 230. Nah, ini kan belanja ya rekan-rekan ya. Maka ketika belanja ini saya keluarin lagi. Nah, oke, udah benar nomor 2 tadi. Kemudian masuk sini ya, belanja. Pertama adalah jurnal komitmen ya, sebentar kita buat seperti itu, belanja pegawai, dicadangan pada pegawai ya. Jadi kita gunakan akun namanya adalah belanja pegawai. Biasanya gini ya rekan-rekan ya, tidak semua pengeluaran yang untuk itu nanti masuk belanja pegawai. Contoh misalnya untuk CS Satpam gitu, itu biasanya kita tidak menggunakan belanja pegawai, karena biasanya kalau belanja pegawai itu untuk pegawai tetap. Biasanya kayak gitu. Nah, yang seperti itu, yang untuk CS, untuk Satpam gitu, kita gunakan belanja barang dan jasa, belanja barang jasa. Karena itu kan termasuk jasa ya. Jasa yang kita, apa istilahnya itu, kita bayarkan kepada mereka gitu. Oke, jurnalnya adalah komitmen belanja pegawai. Nah, ini untuk gini rekan-rekan ya. Untuk nanti ketika kita menyusun buku besar, ini kita bedakan karena ini adalah akun untuk komitmen ya. Ini tidak akan masuk ledgernya yang ini, yang ini contohnya ya, gitu tuh, ya. Jadi tidak akan masuk ke akunnya belanja pegawai yang ini nih, yang contoh misalnya nih kan ini accrual, ini cash ya. Ini accrual, ini cash. Nah, ini 230 ini kalau tadi kita hilangkan kayak gini nih, ini hati-hati nih. Karena nanti ketika kita memasukkan ke ledger bisa salah. Bisa masuk ke sini tuh, ke mana ke buku besar kelompok kas. Di sana kan ada akun belanja pegawai juga, sama tuh. Namanya sama. Padahal sebetulnya ini nanti ledgernya beda. Ya, jadi nanti tolong kalau untuk yang komitmen yang seperti ini dikasih keterangan karena ini nanti akan ada ledger sendiri, namanya adalah belanja pegawai yang dipakai untuk komitmen. Jadi kalau nanti kita buat, meskipun tidak masuk dalam proses penyusunan laporan keuangan, ya, tapi coba nanti kita akan lakukan penginputan juga, ya, belanja pegawai ini, yang komitmen ini ke ledgernya yang untuk itu. Bukan di sini ya rekan-rekan ya, bukan ini nih, ini sendiri, gitu rekan-rekan, ya. Terus akunnya tadi apa? Dilawannya dicadangkan pada belanja pegawai, sudah benar. Terus ketika dibayarkan, ini dibalik ya, dicadangkan pada belanja pegawai. Terus diakui ya belanja pegawai pada belanja pegawai. Ini bukan belanja pegawai, bukan ini ya. Bukan ini nih. Nah, ini yang K nih. Supaya hilang tuh.
Nah, sedangkan di sini akunnya belanja pegawai yang harus dibayar. Yang masih harus dibayar. Ya, oke, tambahin lah. Yang masih gitu ya. Jadi itu terus kemudian ketika keluar SP2D maka ini dibalik ya. Makanya tadi kan ini sebetulnya untuk menghilangkan ini sebetulnya, makanya di debit. Ya, terus keluar decal senilai 230. Di sini untuk cash-nya belanja pegawai pada decal kok LO. Ini bukan LO ini. Ini apa nih? Dok, harusnya Dok. Decalnya apa, Dok? Gitu ya, Dok ya. Oke, Oke ya, clear ya. Ada pertanyaan? Pak, izin sebelumnya, Pak. Ya, Mbak. Tapi terkait yang nomor 1, Pak, tadi baru Ini. Sebenarnya itu estimasi pendapatan PNBP yang dialokasikan itu penjumlahan dari allotment atau sesuai di soal, Pak, 70 miliar? Ini sesuai di soal. Oh. Kan sifatnya single entry, rekan-rekan. Bukan double entry. Kalau double entry itu kan debit kredit jumlahnya harus sama kan? Sedangkan kalau single entry ya masing-masing. Allotment-nya sendiri, estimasi sendiri, nggak ada kaitannya sebetulnya. Di dalam proses ini kalau mau ditulis di sini nggak masalah ini ya, kayak gini nih. Kalau mau ditulis di sini nggak masalah gitu. Tapi ini dikredit. Gitu sebetulnya. Pak. Ya, Dok. Berarti itu saya salah, Pak. Harusnya 70 miliar, bukan 70. Oh gitu angkanya ya. Oke, ya. Berapa di soal? 70 miliar. 70, oke ya, sorry. Saya tadi yang ngecek angkanya ya. Ya. 70 miliar, tambahin lagi nolnya 3. Itu rekan-rekan ya. Jadi ini karena sifatnya single entry. Sekali lagi ini single entry, bukan double entry. Yang harus sama debit kredit itu kan kalau double entry itu. Ini single entry. Dan memang selama ini kan antara ini pasti besar belanja. Cuma rekan-rekan total pasti besar belanja itu. Ya. Kebanyakan itu kebanyakan besarnya lebih besar belanja. Tapi kalau misalnya untuk unit-unit yang kayak pajak ya, kayak misalnya pajak gitu, atau mungkin KPKNL mungkin ya, beberapa KPKNL yang mungkin transaksinya banyak gitu, itu bisa aja estimasi pendapatan lebih tinggi karena memang pendapatannya banyak gitu. Tapi normalnya untuk satker-satker yang normal ya, yang normal itu seperti kayak stan gitu, itu PNBP-nya itu kebanyakan itu masih kurang dibanding dengan belanjanya. Tapi kalau pajak, KPKNL, bea cukai gitu ya, itu estimasi pendapatannya ya normalnya lebih besar daripada belanjanya karena memang kan itu nanti akan dipakai untuk membiayai APBN gitu. Yang lainnya maksudnya untuk satker-satker yang lainnya yang lebih banyak expense-nya daripada revenue-nya. Oke, makasih koreksinya Mbak Putu. Oke ya, oke tadi sampai ke 3 nggih. Ini 3 udah clear ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Oke. Lanjut nomor 4 bedanya dengan 3 apa? Nomor 4 itu pakai LS dan jenis belanjanya beda ya. Nah ini tolong rekan-rekan sudah mulai mengenal jenis-jenis belanja ya. Jadi kalau misalnya gaji pegawai ya berarti nanti belanja pegawai gitu ya. Kalau langganan daya listrik itu biasanya nanti adalah belanja barang dan jasa. Nah itu tuh nanti identifikasi itu ya rekan-rekan itu sudah mulai dari sekarang. Nah jenis-jenisnya itu ada di PPT yang tadi sempat kita bahas. Ya kalau prosesnya podo wae, hanya memang berbeda di jenis belanjanya. Ya coba kita lihat Mas Edo. Pertama nih ya ini udah benar ya belanja dicadangkan belanja pembalik belanja barang yang mau dibayar. Terus kemudian
SP apa istilahnya itu SP2DLS-nya gitu ya. Ini kira-kira tepat atau enggak ya? Tepat atau salah ini? Akun ini nih. Itu Pak. Harusnya barang dan jasa yang masih harus dibayar. Iya. Karena nanti kalau kita gunakan akun ini, nanti akun belanja masih harus dibayar itu nanti akan muncul itu saldonya gitu. Padahal kan sudah sudah dipertanggungjawabkan dan sudah disetujui, jadi akan jadi 0. Sehingga nanti dari rangkaian ini akan keluar cuman ini nih, beban. Ini ya. Ini beban di debit dan kreditnya ini dekel. Kalau di sini beban, maka di LRA adalah belanja. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi tolong dipahami lebih teliti ya. Nanti rekan-rekan saya belum ngecek rekan lainnya ya. Jadi jangan khawatir, Dok. Jangan kamu aja yang salah, ini hanya saya melihat di kamu aja, yang lainnya mungkin lebih parah lagi gitu ya. Ya, Dok ya. Oke, baik. Next, nomor 5. Service rutin. Nah, yang pertama kita memahami permasalahannya, service rutin. Service rutin itu biasanya kan untuk memaintain ini ya, memaintain tingkat operasional saja, memaintain kemampuan, sehingga kalau kita pahami gitu ya, service rutin ini nanti akan masuk sebagai belanja. Ya. Tapi kalau misalnya di next soal ada pengeluaran gitu kan yang sifatnya itu capital expenditure ya. Jadi mungkin ada penggantian spare part atau penambahan spare part gitu ya. Yang dibarengkan dengan kegiatan service rutin, maka harus dipilah itu yang service rutinnya berapa, yang penambahan parts-nya itu yang nanti akan diakui sebagai aset ya. Contoh misalnya saya sering mencontohkan kalau misalnya Edo punya mobil gitu ya, kemudian dipasangin NOS misalnya. Nah, itu kan berarti kan itu menambah kemampuan mobil ya, menambah kemampuan itu berarti masuk capital expenditure. Jadi nilai dari NOS itu nanti akan masuk diakui sebagai aset tetap. Nah, sekarang kan service rutin ya, berarti ini masuk belanja. 20 juta dan ada pajak yang dipungut. Nah, nanti netnya berarti yang diterima oleh bengkel adalah 18 juta. Tapi tetap dalam proses penjurnalnya kita gunakan yang bruto. Ya, yang masih bruto. Oke. Jurnalnya yang sudah dibuat oleh Mas Edo masuk gini ya. Yang pertama komitmen ya. Oke, belanja barang dicadangkan. Ini bukan belanja modal ya. Tapi kalau tadi misalnya ada capital expenditure-nya, ada revenue expenditure-nya, maka nanti akan ada dua sini, belanja barang jasa dan belanja modal, nilainya menyesuaikan. Di sini nih ya. Oke, ini dibalik ketika sudah ada SPP. Terus ini pengakuan. Oke, sudah. Terus ketika pendapatan yang itu masuk kategori penerima negara, tadi saya sampaikan ya, jalurnya itu dua ya rekan-rekan ya. Jalur pendapatan ini masuk ke kas negara itu kan dua. Ya. Langsung dan tidak langsung tadi ya rekan-rekan ya, kalau diingat-ingat kembali itu. Yang langsung itu ada dua ya, dipotong langsung oleh KPPN atau disetor langsung oleh wajib bayar. Sama perlakuannya. Yang tidak langsung itu melalui bendahara, entah bendahara pengeluaran atau penerimaan, bisa dua-duanya. Bisa salah satu ya. Nah, kasus ini yang memungut pajak
Siapa Mas Edo? Siapa yang mengut pajak? KPPN ya. Kalau KPPN berarti langsung. Kalau langsung berarti kan tidak perlu mampir tuh. Tidak perlu, ini kan berarti kan mampir tuh nih. Dan nilainya juga salah ya. Kan ini mampir nih berarti kan. Kalau pengertiannya kan mampir dulu di bendahara. Padahal kan nggak mampir. Sehingga ini sudah nggak perlu ini. Ini nggak perlu. Karena nggak mampir. Tapi nanti langsung. Dan nilainya 2 juta ini. Gitu ya. Semoga Mas Edo dan rekan-rekan paham. Oke, ini seperti ini. Terus selanjutnya adalah berarti kalau nggak mampir berarti ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Jadi ini juga nggak perlu nih penyetoran ini. Langsung di ini ya Dok ya, langsung diambil, dipotong langsung ke KPPN ya. Itu ya, seperti itu. Jadi benar nggak? SP2D berarti ini udah benar ya. SPM belanja, kemudian belanja. Oke. Ya. Senilai berapa ini? 20 ya. 20. Oke. Berarti DDL LO pada pendapatan pajak kasih LO ya. Karena nanti akunnya berbeda ya. Ini akunnya terus terang ini berbeda nih. Sorry, ledgernya berbeda. Nah, kalau kita menggunakan pendapatan pajak saja itu bisa nyampur karena kan. Itu ya, itu fungsinya itu tuh rekan-rekan. Terus ini tadi yang komitmen kayak gini nih, ini tolong dikasih K gitu ya rekan-rekan ya. Terutama yang kayak gini, yang belanja ini sama ini nih. Nah, kayak gitu. Karena itu nanti akan berbeda akun di sini ya. Sekali lagi ini akun komitmen berbeda dengan ini nih. Ini beda. Jangan dimasukkan, yang 7 juta masuk ke sini lagi, jadi nanti double gitu. Oke, lanjut. Soal berikutnya, ini biar cepat ya. Membayar honor, kemudian menerbitkan, ini sih nggak masalah ini kayak belanja juga ya. Ini singkat aja, sudah benar ya, belanja barang jasa, bukan ini ya. Berapa ini? Soal 65 itu 30 ya. Oke. Nah, oke, nomor ini dimulai dari ini lagi ya Mas Edo ya, dimulai dari apa? Komitmen lagi ya. Sementara kayak gitu. Dimulai dari komitmen ini. Ini. Nah, itu ya nilainya 30 ya. 30 juta. Oke. Itu terus dibalik, terus dimunculkan beban, terus ini beban yang masih dibahas pada dekel EO sama lera. Belanja barang jasa ya. Ini kalau ini belanja barang jasa, di sini berarti beban apa rekan-rekan? Beban barang dan jasa. Jadi sini beban barang dan jasa. Sorry, ini belanja. Yang di sini belanja ya, ini belanja. Ini menyesuaikan ya rekan-rekan ya. Menyesuaikan di sini nih. Nah, ini sebenarnya harus pakai yang kata itu ya, supaya membedakan. Oke, sekelas dulu ya. Terus nomor 7 membayar konsumsi dan ada pajak. Nah, sekarang pajak mampir dulu nih rekan-rekan. Mampir ke kasnya bendahara dulu. Senilai berapa? 400, kemudian baru disetor. Nah, kalau itu bagaimana? Ini nomor berapa ini? 7 ya. 7, oke. Ya. Kalau nanti dikoreksi ini ada komitmen dulu yang jelas ya. Ini komitmen dulu di sini, komitmen. Terus kemudian dicadangkan, dibalik, dimunculkan beban.
Terus ketika menerima apa ya? Menerima uang dari itu, menerima memotong pajak, ya, maka nggak usah pakai kas lainnya gitu, cukup ini aja, kas di bendara pengeluaran aja. Ya, kantor itu nanti juga akan di store ya. Oke, terus kemudian utang pajak yang belum di store, ya benar ya, utang pajak bendara yang belum di store. Kemudian di sini belanja yang harus dibayar, oke, dan dekel, oke. Terus utang pajak pada kas di bendara, nilainya ini berapa nilainya? Kok 3.600.000? Berapa harusnya? 4 juta, Pak. 400.000 kan? Betul nggak? 400.000. Ini 400.000. Pajaknya aja ya rekan-rekan ya, pajaknya saja. Ya, ini menyesuaikan. Ini udah benar nih, ini udah benar. Terus ini, ya ini juga sudah benar nih. Oke. Oke, good. Lanjut. Nomor 8. Membayar fotokopi. Nah, ini sama juga sih. Fotokopi itu kan belanja barang dan tapi nihil ya. Oke. Nah, kalau nihil berarti kan tidak akan ini. Berarti kan sebetulnya nihil itu kan nanti biasanya ya saya kan bahwa nihil itu kan nanti akan terjadi di akhir periode ya. Biasanya kayak gitu tuh. Sehingga itu asumsinya dianggap sebagai pengembalian juga gitu. Jadi kalau sisa itu kan nanti dikembalikan juga. Tapi ketika di SPMGU nihil, pada saat itu juga nanti akan dianggap sebagai pengembalian. Kan? Maka jurnalnya nanti akan ada jurnal pengembalian di tambahan ketika kita realisasi gitu. Ya, saya tampilkan aja ya, ini biar cepet nih, masih 2 menit soalnya. Jadi saya stop dulu miliknya Mas ini biar saya nggak nulis lagi ya Mas Edo. Saya masuk ke sini nih. Mana ya? Ini ya. Ini betul kan? Oke ya. Yang soal nomor 8 ke 900 ya. Oke, 900. Oke ya. Jadi pertama adalah ini rekan-rekan mengakui sebagai belanja ya. Nanti filenya bisa saya share aja gampang nggak usah masalah. Tinggal kalian perhatikan aja. Belanja ini kemudian dibalik, kemudian dimunculkan itunya apa istilahnya munculkan itunya apa istilahnya itu bebannya ya, bebannya dimunculkan. Dan ini kan nggak ada pajak nih, ada pajak nggak? Nggak ada ya. Oke. Oke, berarti kemudian ketika ada SPMGU nihil, ini adalah realisasi SP2D-nya. Nah, ini yang saya highlight sini adalah itu dianggap sebagai apa? Sebagai pengembalian. Jadi sudah gitu. Jadi 900 itu sebagai pengembalian. Ingat ya bahwa UP itu ketika diterima oleh bendara pengeluaran, maka di akhir periode itu semua harus distorkan. Nah, proses penyetorannya itu rekan-rekan bisa dimulai dari SPMGU nihil. Gitu. Nah, nanti sisanya baru disetorkan secara manual gitu, khusus penyetoran aja. Ya. Jadi kenapa kok ada jurnal ini seperti itu? Terus saya ya, dikit lagi ya. Kemudian terakhir adalah 9 ya. 9, 10 nanti gampang gitu. 9 itu ATK habis pakai. ATK habis pakai itu berarti nanti masuk belanja ya, bukan masuk persediaan itu tuh. Terus kemudian memungut pajak dan menyetorkan dan itu sebagai SPMGU nihil. Jadi akan ada beberapa transaksi di sini. Ya. Nah, saya akan jelaskan lanjut. Ini adalah komitmennya ya, ini komitmennya. Ini pembaliknya, ini pengakuan bebannya. Terus ini adalah penerimaan pajak yang mampir di kas bendara dan itu nanti akan disetorkan. Ini kemudian ketika kita sudah keluar SP2D, ini adalah transaksi SPMGU nihil, jadi sudah dianggap sebagai pengembalian. Dan ini nanti akan sama ya, jurnal ini ya rekan-rekan ya, akan sama dengan jurnal nomor 10.
angkanya berbeda, tapi akunnya sama. Karena dianggap seperti itu. Ya. Polanya ini tolong rekan-rekan pahami dengan baik. Terus kemudian baru penyetoran pajak ini, penyetoran ke kas negara, dan ketika sudah diakui sebagai pendapatan negara seperti ini. Jadi ada beberapa step tadi ya, yang untuk poin 7. Dan terakhir saya katakan sama tadi ya, ini sama dengan ini ketika ada SPM Guni ya, karena itu sudah dianggap sebagai pengembalian. Dan itu biasanya terjadi di akhir periode rekan-rekan. Jadi nggak usah khawatir ketika biasanya ya, umumnya di situ tuh. Oke, saya pikir sementara demikian ya. Dan saya akan men-share PR. Nah, PR ini nanti tolong dikerjakan. Kemudian dikumpulkan. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga PR yang dikerjakan itu relatif lebih bagus lagi gitu ya, lebih tepat lagi karena beberapa sudah saya jelaskan. Oke, semoga nggak ada pertanyaan ya. Sudah habis waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan kita sambung di minggu berikutnya ya, Bal ya. Baik Pak, mungkin ini terakhir Pak. Kami boleh meminta Excel Bapak nggak Pak? Untuk mempermudah gitu Pak. Jadi kebayang gitu. Oke, insya Allah. Ya. Oke, baik. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih atas partisipasinya. Kita akan sambung insya Allah minggu depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.